Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alladzi bini'matihi tatimmus shalihat. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Anakku sekalian, kaifa halukum? Semoga antum semua dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dilindungi Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah kita kembali melanjutkan pembelajaran kita tema 6, subtema 1, pelajaran 4 dan juga pelajaran 5. Sebelum kita melanjutkan pembelajaran, anak sekalian, perhatikan adab-adabnya, berpakaian yang rapi, berdoa agar dimudahkan, dan juga siapkan catatannya untuk mencatat hal-hal penting yang keluar selama pembelajaran ini. Kita berdoa dulu. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbalan. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Bismillah. Subtema 1, suhu dan kalor, pelajaran 4 dan juga pelajaran 5. Baik, sebelum kita lanjutkan pelajaran 4 dan juga 5, perlu Ustadz ulangi kembali untuk memurojaah pelajaran 2 dan 3. Ini kemarin kita telah pelajari perbedaan suhu dan juga kalor. Kalor ini adalah panas. Kita telah pelajari kemarin, kalor ini merupakan kata lain daripada energi panas. Jadi kalau dengar kalor, berarti jika ini adalah panas. Jadi tidak bukan berarti memiliki makna yang berbeda, tapi maknanya sama. Kalau suhu ini temperatur atau tinggi rendahnya suatu energi panas. Di suhu ini tinggi rendahnya energi panas yang dilepaskan ataupun yang diterima oleh suatu benda. Baik. Di pelajaran 4 dan 5 ini ada 4 muatan mata pelajaran. Ada bahasa Indonesia, IPS, PKN dan juga IPA. Kita langsung saja ke pelajaran yang pertama. Nah, di teks kali ini, teks ini ada di halaman 39 dan juga 40. Nah, kita akan pelajari teks ini dari mengenai ide pokok dan juga kata kuncinya. Ide pokok dari setiap paragraf dan juga kata kuncinya. Baik, kita baca dulu bersama-sama teks ini bersama-sama ya. Ada di halaman 39 dan juga 40. Pengaruh negatif interaksi manusia dan lingkungan alamnya. Manusia tidak dapat hidup tanpa mengandalkan lingkungan alamnya. Dari alam, manusia memperoleh banyak manfaat untuk memenuhi kebutuhannya. Pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan merupakan bentuk-bentuk interaksi manusia dengan lingkungan alamnya untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Manusia memelihara alam sedemikian rupa agar dapat dimanfaatkan dengan baik untuk memenuhi kebutuhan manusia dan makhluk hidup lainnya. Tetapi tidak semua interaksi manusia dengan alam berdampak baik bagi alam. Perilaku masyarakat yang suka membuang sampah sembarangan misalnya dapat merusak lingkungan alam di sekitarnya. Membuang sampah di sungai dan di laut dapat merusak makhluk hidup lain yang ada di dalamnya. Tidak hanya itu, kerusakan lingkungan yang ditimbulkannya dapat membahayakan manusia sendiri. Interaksi manusia dengan lingkungan yang kurang baik juga dapat menyebabkan beberapa bencana yang merugikan manusia dan lingkungannya. Contohnya, terjadi banjir karena saluran air yang terganggu oleh sampah dari kegiatan manusia yang merupakan salah satu contohnya. Demikian juga dengan bencana tanah longsor, disebabkan karena manusia sering menebang pohon di tanah yang landai. Kebakaran hutan karena kecerobohan manusia pun menyebabkan kerusakan dan kerugian yang sangat besar. Baik, ada 3 paragraf di sini. Teks ini memberi peringatan kepada kita tentang bagaimana menjaga interaksi yang baik atau hubungan yang baik antara kita dengan lingkungan alam sekitar kita. Baik dan buruknya lingkungan alam sekitar kita itu kuncinya ada pada diri kita sendiri. Apakah kita bisa menjaganya atau tidak?
ketika terjadi bencana, maka itu otomatis adalah kesalahan kita sendiri. Mau banjir, mau tanah longsor, apakah itu kebakaran hutan, itu adalah ulah tangan manusia sendiri, dan itu sudah diperingatkan Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Segala bencana atau kejadian apapun yang ada di laut dan juga di darat, maka itu disebabkan oleh tangan manusia sendiri, kata Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Maka ini harus kita tadabburi, harus kita pahami dan juga hayati peringatan Allah Subhanahu wa taala ini. Ya. Dengan cara apa? Dengan cara kita menjaga lingkungan kita, tidak membuang sampah secara sembarangan, membuang sampah pada tempatnya, tidak membuang sampah di laut, tidak membuang sampah di tengah jalan, atau tidak membuang sampah di parit atau di saluran-saluran air. Nah, kalau kita sampai melanggar hal-hal tersebut, maka yang rugi kita. Buktinya kemarin terjadi hujan beberapa hari, daerah-daerah di Batam banyak yang terkena banjir. Banyak di Bengkong Indah Swadebi, di daerah Sungai Nayon, kemudian ada di beberapa daerah di Batam Center, di Batu Aji, di Batu Merah, yang tempat tinggalnya Ayub, kemudian juga di daerah Tanjung Uma, di daerah Batu Besar. Nah, ini beberapa daerah yang terkena dampak banjir. Ini harus kita antisipasi, harus kita jaga supaya tidak terjadi bencana yang merugikan kita. Dengan cara apa? Dengan cara kita menjaga lingkungan kita agar tetap bersih, tidak menebang pohon secara sembarangan, tidak membuat ulah-ulah yang lain, contohnya dengan orang-orang yang suka membakar hutan. Nah, ini tidak boleh kita lakukan demi menjaga interaksi kita dengan lingkungan. Karena kemarin kita pelajari cara menjaga interaksi dengan lingkungan alam adalah, yang pertama, kita harus bisa beradaptasi, harus bisa menyesuaikan diri dengan lingkungan tempat tinggal kita. Yang kedua, kita harus memanfaatkan dengan baik lingkungan alam kita. Itu dua cara menjaga interaksi dengan lingkungan alam. Nah, berkaitan dengan kata kunci. Kata kunci, dan usaha sekalian, dalam sebuah paragraf itu bisa kita ketahui dari ide pokok. Jadi sebelum kita mencari kata kunci dari suatu paragraf, maka kita tentukan dulu ide pokoknya. Harus kita tentukan dulu ide pokoknya. Contohnya di paragraf ketiga, kita tentukan dulu ide pokok di paragraf 3 ini. Kalau kita baca dengan baik ide pokok, ya, baik paragraf ini, maka kita akan temukan ide pokoknya. Nah, usaha sekalian, kita telah pelajari bahwa ide pokok itu dia bisa ada di awal kalimat, awal paragraf, atau di akhir paragraf. Jadi ide pokok itu dia biasa muncul di awal paragraf atau akhir paragraf. Bisa nggak di tengah? Bisa, tapi itu sangat jarang. Sangat jarang. Ada ide pokok yang di tengah, tapi jarang. Biasanya itu yang paling sering, kalau nggak di awal, berarti di akhir dari paragraf tersebut. Nah, di paragraf ini, kalau kita perhatikan, ide pokoknya itu ada di awal kalimat. Kalau di akhir, coba kita baca kalimat terakhir. Kebakaran hutan karena kecerobohan manusia pun menyebabkan kerusakan dan kerugian yang sangat besar. Kalau kita baca secara menyeluruh, paragraf ini tidak menjelaskan tentang kebakaran hutan, tapi paragraf ini menjelaskan tentang bencana alam. Kalau kita perhatikan, interaksi manusia dengan lingkungan yang kurang baik juga dapat menyebabkan beberapa bencana yang merugikan manusia dan lingkungannya. Beberapa bencana yang merugikan manusia dan lingkungannya akibat interaksi yang kurang baik dengan alam. Contoh bencana-bencananya apa? Di kalimat pengembangnya dijelaskan. Contohnya banjir, ada tanah longsor, kebakaran hutan. Berarti kita simpulkan bahwa ide pokoknya ada di awal paragraf. Ide pokoknya kalimat pengembangnya. Kalimat pengembang ini kalimat yang menjelaskan ide pokoknya. Nah, maka kita cari
kata kunci di sini, kata kunci di ide pokoknya, interaksi manusia dan lingkungan yang kurang baik juga dapat menyebabkan beberapa bencana yang merugikan manusia dan lingkungannya. Maka kata kuncinya di sini adalah kata bencana. Kata bencana ini adalah kata kuncinya. Bencana atau bencana alam. Bencana alam, atau kita bisa cari kata kunci yang lain. Interaksi yang kurang baik. Interaksi yang kurang baik. Dan juga bencana alam. Nah, ini cara untuk mencari kata kunci. Jadi cari dari ide pokok dari suatu paragraf. Kalau kita tahu suatu kata kunci dalam suatu paragraf, itu sudah cukup untuk kita memahami paragraf tersebut. Tidak perlu kita menjelaskan panjang lebar. Cukup dengan satu kata kuncinya saja. Itu sudah menggambarkan secara umum keseluruhan daripada paragraf tersebut. Nah, nanti antum cari kata kunci di paragraf 2 dan juga 3. Nanti Ustaz akan berikan tugas kepada antum. Nanti kalau 3 tadi sudah ya, antum sudah Ustaz sudah jelaskan bersama-sama dengan antum. Nah, nanti giliran antum nanti isikan tugas di halaman setelahnya. Jadi itu demikian Ustaz sekalian. Yang pertama, jaga lingkungan. Jaga lingkungan kita, jaga hubungan kita dengan lingkungan sekitar kita. Karena kita yang tinggal di situ, maka kita yang harus menjaga lingkungan tersebut. Kemudian yang kedua, tadi cara mencari kata kunci. Cara mencari kata kunci yang pertama adalah kita baca dulu. Kita baca dulu paragrafnya itu sampai selesai, kemudian cari ide pokoknya. Cari ide pokok dari paragraf tersebut, kemudian cari kata kunci di dalam ide pokok tersebut. Itu dia cara-cara yang mudah dalam mencari kata kunci dalam satu paragraf. Nah, kemudian Ustaz sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala, berkaitan dengan interaksi kita dengan alam atau lingkungan di sekitar kita. Nah, kemarin telah kita pelajari tentang hak anak dan juga hak siswa. Hak anak dan juga hak siswa. Hak anak yakni salah satunya hak untuk mendapatkan perlindungan. Hak untuk tumbuh kembang. Jadi anak itu dia harus mendapatkan perlindungan dari orang tuanya, dari keluarganya. Dia wajib mendapatkan perlindungan. Dia berhak untuk tumbuh kembang. Dia berhak untuk dinafkahi sampai dia besar, sampai dia dewasa, atau sampai dia mencapai umur untuk bisa bekerja atau memenuhi kebutuhan hidupnya sendiri. Kemudian ada hak siswa kemarin, hak untuk belajar, hak untuk mendapatkan pelayanan sekolah, hak untuk mendapatkan fasilitas, hak untuk belajar di kelas, hak untuk mendapatkan pelajaran, hak-hak siswa dan hak-hak anak yang telah kita pelajari sebelumnya. Namun ada juga kewajiban yang harus dilakukan oleh seorang anak atau siswa ketika dia sudah mendapatkan hak-haknya. Nah, sekarang kita baca dulu bersama-sama sebentar. Nah, apakah yang kamu rasakan jika sekolahmu dipenuhi dengan sarana belajar yang kotor, penuh coretan dan rusak? Demikian juga dengan dinding sekolah yang penuh coretan, buku siswa yang sobek-sobek, kamar mandi sekolah yang kotor, bangku-bangku kelas yang penuh dengan tulisan-tulisan. Kamu tentu sedih dan prihatin, karena dengan demikian kamu tidak dapat belajar dengan baik. Salah satu hak siswa adalah mendapatkan pendidikan yang layak. Tetapi pada saat yang sama, siswa juga mempunyai kewajiban untuk menjaga sarana pendidikan agar haknya terpenuhi. Jika siswa tidak melakukan kewajiban tersebut, maka sarana belajarnya akan rusak sehingga kegiatan belajar akan terganggu. Apakah yang dimaksud dengan kewajiban? Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kewajiban berasal dari kata wajib, yang berarti harus dilaksanakan atau diamalkan. Sehingga kewajiban adalah sesuatu yang wajib dilaksanakan. Kewajiban merupakan sesuatu yang harus dilakukan untuk menjamin haknya terpenuhi. Semua siswa yang sedang belajar di Indonesia wajib mengikuti peraturan yang ditetapkan negara melalui undang-undang. Semua kewajiban ini harus dilakukan untuk menjamin seorang siswa mendapatkan haknya. Seorang siswa berhak untuk mendapatkan pendidikan yang layak. Maka kewajiban siswa antara lain menaati peraturan yang berhubungan dengan pendidikan. Misalnya menaati peraturan sekolah.
Nah, saudara sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita sudah mendapatkan hak kita. Seorang siswa, dia sudah mendapatkan hak belajar di kelas, hak mendapatkan fasilitas sekolah. Namun jika tidak melaksanakan kewajiban, tentunya dia sulit mendapatkan hak-hak tersebut. Karena ketika kita melaksanakan kewajiban kita, maka hak kita itu akan otomatis kita dapatkan. Kita ingin belajar di kelas, mendapatkan hak untuk belajar di kelas, tapi kita tidak menjaga kebersihan kelas tersebut, maka otomatis hak kita akan hilang dengan sendirinya. Karena kita tidak mau menjaga kelas tersebut, kelasnya kotor, tentu tidak akan nyaman. Hak kita untuk nyaman belajar di kelas tidak akan kita dapat, karena kelasnya kotor. Kita tidak melaksanakan kewajiban untuk menjaga kelas kita, buku-buku kita, hak kita untuk belajar, hak kita untuk mendapatkan buku. Ketika kita rusak bukunya, maka akan hilang hak kita, karena kita tidak melaksanakan kewajiban. Karena Ustadz ulangi, ketika kita melaksanakan kewajiban kita, maka hak kita itu akan otomatis kita dapatkan. Jadi harus seimbang antara hak dan juga kewajiban tersebut, harus seimbang. Nah, kemudian anak sekalian rahmatullah subhanahu wa ta'ala, kita juga kemarin telah mempelajari tentang khusus di subtema 1 ini adalah tentang suhu dan kalor. Kita telah pelajari tentang apa itu suhu, apa itu kalor atau panas. Dan kita juga telah mempelajari alat mengukur panas yang biasa disebut dengan termometer. Termometer. Atau sekarang istilahnya lebih canggih lagi, termogan. Jadi tinggal kita kita scan badan kita, sudah bisa keluar suhu badan kita. Nah, kita juga pelajari penemu termometer, yakni namanya Galileo Galilei, asal Italia. Dan di Indonesia untuk mengukur suhu digunakan satuan derajat Celcius. Nah, satuan Celcius ini ditemukan oleh seorang ilmuwan dari Swedia yang bernama Andrew Celsius. Ini dalam satuan Celsius ini dihitung dari angka 0 sampai 100. Jadi di Indonesia menggunakan, misalnya kita biasa scan badan kita itu suhu panasnya normal itu adalah biasanya antara 34 sampai 36 lebih. Ini 36 derajat Celcius. Kebanyakan dari kita itu suhu tubuh kita biasanya 35 sampai 36 derajat Celcius. Kalau sudah 38, 39 atau 37 ke atas, maka ini perlu beristirahat untuk menjaga suhu tubuhnya atau menurunkan suhu tubuhnya. Nah, saudara sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala, kenapa suhu tubuh kita bisa berubah-berubah atau suhu tubuh di suatu benda itu bisa berubah? Nah, ternyata suhu atau temperatur atau tinggi rendahnya panas itu dia bisa berubah. Jadi suhu bisa perhatikan di halaman 51, 52 dan juga 53. Lihat di halaman 51, 52 dan juga 53. Ini jadi suhu itu dia menunjukkan derajat panas benda. Derajat ini artinya tinggi dan rendahnya. Tinggi rendah daripada panas suatu benda. Jadi semakin tinggi suhu suatu benda, maka dia akan semakin panas. Suhunya makin tinggi, maka dia makin panas. Makanya kita kalau demam, itu biasa suhu tubuh kita itu bisa 39 40 sampai 40, 39 sampai 40 kalau kita demam, atau 38 ke atas. Kalau kita makin tinggi suhu tubuh kita, maka badan kita akan semakin panas. Itu juga berlaku kepada benda-benda yang lain. Semakin tinggi suhunya, maka akan semakin panas. Nah, suhu menunjukkan energi yang dimiliki suatu benda. Jadi energi panas pada benda itu dapat mengubah bentuk daripada suatu benda.
Jadi suatu benda itu bisa berubah bentuknya akibat energi panas. Jadi beberapa benda akan mengalami pemuaian. Pemuaian itu apa? Pemuaian panas adalah perubahan suatu benda yang dapat bertambah panjang, lebar, luas, atau berubah volumenya, berubah ukurannya karena terkena kalor atau terkena panas. Jadi pemuaian itu jadi perubahan suatu benda jadi bertambah panjang, lebar, luas, atau berubah volumenya. Contohnya orang buat pedang. Kalau antum pernah lihat orang buat pedang atau buat besi. Nah, ini biasanya besinya dipanaskan sampai suhunya betul-betul panas sampai berubah warnanya sampai oranye. Nah, ini baru kemudian dibentuk menjadi pedang atau dibentuk untuk biasa pembuatan pagar atau pembuatan orang seniman-seniman yang biasa membuat patung dari besi. Nah, ini maka besinya harus mengalami proses pemuaian. Jadi dipanaskan kemudian dirubah bentuknya. Atau biasa plastik itu kalau terkena panas itu dia akan memuai, berubah bentuk dan bisa jadi rusak ya. Kalau plastik terkena panas bisa berubah bentuknya, bisa kita panjangkan. Kalau dia panas itu bisa kita tarik, kasih panjang, bisa dilebarkan, bisa kita bentuk sesuai hati kita. Kalau plastik itu dia panas, itu artinya dia mengalami pemuaian. Ada juga namanya penyusutan ya. Penyusutan ini berarti berkurangnya suatu benda diakibatkan oleh energi panasnya menyusut. Energi panasnya menyusut. Artinya suatu benda itu dia akan berkurang panjang, lebar, luas, dan juga volumenya akan berkurang akibat terkena suhu dingin. Artinya panasnya menurun. Kalau memuai itu panasnya dia mendapatkan energi panas. Kalau memuai itu artinya dia dapat energi panas. Kalau menyusut artinya dia mendapatkan atau dia melepas energi panasnya dilepas. Ya, dia bisa berkurang volume di dalamnya. Nah, nanti akan kita pelajari lebih lanjut nanti. Ini ada pemuaian dan penyusutan bisa terjadi pada logam, udara, dan juga air. Yang penting antum paham dulu. Pemuaian itu berarti dia bertambah panjang, lebar, luas, dan juga volumenya. Kalau dia menyusut berkurang panjang, lebar, dan juga luasnya ya. Nah, ini ada beberapa contoh penyusutan dan pemuaian. Yang pertama pada pemasangan kaca jendela. Pemasangan kaca jendela, kemudian ban sepeda, motor, atau mobil. Ingat ya, pemuaian itu ada pada logam, udara, dan juga air. Nah, Ustadz jelaskan sedikit ya, antum bisa baca juga di situ di nomor 1 pemasangan kaca jendela. Biasanya itu anak-anak sekalian, kaca jendela atau bingkainya ini bukan kacanya ya. Bingkainya ini akan dibuat ruang di situ akan dibikin lebih besar daripada atau lebih lebar daripada ukuran kacanya. Akan dibuat lebih besar ruang untuk memasukkan kaca tersebut. Itu akan dibuat lebih besar supaya apa? Karena kaca itu dia memiliki sifat dia bisa memuai kalau terkena panas. Ya. Dia bisa bertambah besar atau bertambah panjang, lebar, dan luas atau volumenya bisa sedikit naik kalau dia terkena panas. Kalau tidak diberi ruang seperti itu, maka kaca itu nanti kalau ketika dia memuai, karena dia tidak ruangnya kecil, maka dia akan retak atau rusak. Jadi kaca itu bingkainya itu akan diberi ruang sedikit lebih besar daripada ukuran asli kacanya. Supaya apa? Supaya ketika dia terjadi pemuaian, maka kaca tidak pecah atau kaca tidak retak. Nah, kemudian pada ban sepeda, motor, atau mobil ini kita ketahui ban itu
diisi menggunakan udara. Nah, ini dia bisa memuai dan juga bisa menyusut. Nih, kalau kita isi terlalu penuh berbahaya, dia akan memuai karena ban itu dia bisa udara di dalam ban itu dia memuai kalau dia terkena panas. Kalau kita isi terlalu penuh, ini bisa menyebabkan meletup bannya. Kalau kita isi terlalu penuh ini bisa. Kalau terlalu sedikit juga nggak bagus, kita nggak bisa jalan juga, nanti nggak nyaman. Kemudian ada kabel listrik. Kabel listrik ini tidak dibuat kencang. Nah, kenapa tidak dibuat kencang? Karena pada malam hari kabel-kabel itu dia akan menyusut. Biasa kalau malam hari itu cuaca lebih panas, itu suhu panas itu sedikit menurun suhunya. Nah, ini kabel ini kalau pada malam dia akan mengalami penyusutan karena suhu dingin tersebut. Nah, akhirnya kalau dia dikencangkan, maka ini berbahaya. Makanya kabel-kabel di pinggir-pinggir jalan itu dibikin sedikit kendor. Ini supaya menghindari menghindari ketegangan atau menghindari penyusutan pada malam hari. Dan ini juga bisa membantu supaya kabel tidak rusak ketika ditimpa pohon. Kemudian pemuaian pada gelas kaca. Jadi gelas kaca itu sama seperti kaca yang tadi. Jadi kaca itu dia sifatnya kalau dia terkena panas, dia akan memuai. Dia akan terjadi pemuaian. Artinya dia akan bertambah volumenya, bertambah bentuknya. Makanya kalau gelas kaca itu dimasukkan air panas mendidih, ini bisa pecah gelasnya. Antum kalau mau praktekkan ini hati-hati ya. Nanti antum yang pertama bisa berbahaya untuk diri antum, yang kedua antum bisa dimarahi sama umi antum karena antum memecahkan gelasnya. Nah, jadi gelas itu sifatnya seperti itu. Dia akan bertambah volumenya atau akan bertambah panjang atau luasnya ketika dia menerima energi panas. Nah, kemudian yang kelima, sambungan pada rel kereta api. Sambungan pada rel kereta api. Nah, ini juga rel kereta api juga dia bisa mengalami pemuaian. Makanya kalau antum pernah melihat rel kereta api di Batam, nggak ada ya. Ini di daerah Sumatera Utara, daerah Jawa, ini ada. Ini rel-relnya itu dibikin ruang, jadi tidak rapat. Rel kereta api dibuat tidak rapat supaya ketika terkena panas dia tidak memuai atau dia tidak melengkung, tidak rusak relnya. Kemudian yang terakhir adalah sistem kerja pada termometer. Termometer yang model biasa yang ditempelkan di sendi-sendi atau biasa di ketiak untuk mengukur suhu panas. Nah, ini juga cairan di dalam termometer ini dia mengalami sifat pemuaian. Ketika tubuh kita itu panas, nah, maka dia akan naik cairan di dalam termometer tersebut. Ketika suhu kita dingin, maka tidak akan terjadi efek apa-apa. Ini pengaruh dari perubahan pada energi panas. Ya, ini ada penyusutan dan juga ada pemuaian. Pemuaian berarti dia bertambah bentuknya. Kalau menyusut berarti dia berkurang. Nah, ini bisa diakibatkan oleh penerimaan energi panas dan juga pelepasan energi panas. Ini terjadi pada logam, udara, dan juga air. Nah, demikian Ustaz sekalian pembelajaran kita pada pagi hari ini. Ustadz harap antum mengikutinya sampai selesai. Dan juga semoga antum memahami apa yang Ustaz sampaikan. Semoga antum semua diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ada tugas untuk antum, kerjakan halaman 40-41 dan juga halaman 49 dan 50. Halaman 49 dan 50 itu tugas praktek. Ya, jadi antum bisa lihat nanti di halaman 49 dan 50 itu antum masak air nanti. Terus antum akan pelajari perubahan pada air tersebut. Ya, nanti antum bikin laporannya.
Nah, nanti laporannya itu antum seperti kemarin yang bikin es batu itu. Jadi antum foto juga, kemudian laporan yang ada di halaman 49-50 itu antum isi, antum kerjakan analisis praktek antum, buktikan, kirimkan bukti fotonya juga di Google Classroom nanti. Baik, barakallahu fikum, Ustaz sekalian, jazakumullah khairan. Terima kasih antum sudah mengikuti pembelajaran ini sampai selesai. Semoga ilmu antum bermanfaat dan juga semoga antum semua mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sallallahu wasallam ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.